Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Erlin Isani. I am from the 4th group. Here I will discuss about the English consonant and how many English consonants that is in the material pledge of articulation. Well, first I will discuss about the English consonant. Consonants are the letters or more clearly letters in alphabet than vowel a, I, U, E, O. This letter on alphabet is 21 letters. This letter will be difficult to call if it is not connected with vowels. This means that if there is writing that consists of only these letters, it will be difficult to read. In addition, the pronunciation of consonants without vowels among them will also be difficult. Jadi, huruf konsonan adalah huruf mati atau lebih jelasnya huruf dalam alfabet selain huruf vokal A, I, U, E, O. Huruf ini pada alfabet berjumlah 21 huruf. Huruf ini akan sulit disebut jika tidak disambungkan dengan huruf vokal. Artinya, bila ada tulisan yang terdiri dari huruf ini saja, maka akan dibaca sulit. Selain itu, pengucapan huruf konsonan tanpa huruf vokal diantaranya juga akan sulit. In articulation phonetic, a consonant is pitch of sound that is articulate with complete of participle closure of the vocal thread. Dalam artikulasi fonetik, konsonan adalah ucapan bunyi yang artikulatif dengan penutupan partikel penuh pada vokal seperti pronounced with lips diucapkan dengan bibir, pronounced with the back of the tongue diucapkan dengan bagian belakang lidah. Pronounced with the back of the tongue diucapkan dengan punggung lidah. Pronounced in the throat diucapkan di tenggorokan. The second is how many consonants in English. Latin consonant number consists of 21, namely B, C, D, F, G, H, G, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Fine, thank you. Maybe that's all I can say. More or less apologies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lailatul Badriyah. I will explain about the place of articulation. What is place of articulation? In articulatory phonetic, the place of articulation also point of articulation of a consonant is the point of contact where an obstruction occurs in the vocal tract between an articulatory gesture and an active articulator, typically some part of the tongue, and a passive location, typically some part of the roof of the mouth. Along with the manner of articulation and the phonation, it gives the consonant its distinctive sound. The place of articulation, the speech organ, are primarily involved in the production of particular sound. This speech organ modify the airstream that is pushed up by the lungs. This process produces different sounds
The place where the airstream is obstructed is for more significant for the exact production of sounds. That's all from me more. Allah's apologies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Rifki Ferdinansyah. Now I want to tell you about the how many places of articulation. Okay, the place of articulation, there are two articulator. The first is active articulator and the second is passive articulator. Talking about the active articulator, there are 5 articulator. The first is lips. You know lips. Lips itu adalah bibir, yang mana bibir itu akan bergerak jika mengeluarkan suara. Nah, itu juga kenapa bibir itu dikatakan aktif, karena jika mengeluarkan suara bisa bergerak. Contohnya bed. Nah, itu kan pasti bergerak. Dan yang kedua yaitu the flexible front of the tongue. Bagian ujung lidah yang fleksibel. Atau bisa singkatnya itu dikatakan sebagai coronals. Dan yang ketiga yaitu the middle or back of the tongue. Bagian tengah lidah yang apabila seperti yang sudah saya katakan tadi, jika mengucapkan suara atau mengeluarkan suara itu pasti akan bergerak. Dan yang keempat yaitu the root of the tongue together with the epiglottis. Nah, di bagian akar lidah, maksudnya di bagian sini atau bisa dikatakan hampir dekat dengan epiglottis. Bagi yang tidak tahu epiglottis itu suatu rongga yang mana terletak sebelum laring atau pita suara. Nah, tepatnya di sini ada epiglottis. Itu mengeluarkan suaranya itu dari sana. Dan yang kelima yaitu laring atau larynx. Itu bagian tidak tahu laring atau laring itu suatu tempat di mana tempatnya itu ada di bagian sini atau di bagian pita suara. Itu bisa disebutkan sebagai glottal. Now we can continue to passive articulation. Passive articulation is arranged without clear-cut boundaries. Maksudnya gimana? Passive articulation itu suatu rentan tanpa batas yang jelas. Nah, biasanya ketika mau mengucapkan passive articulation itu tempatnya itu menyatu sama dengan yang lainnya. Kalau pasif itu kan biasanya cuman bibir. Nah, itu cuman bibir doang. Nah, kalau yang pasif ini biasanya kalau bibir itu bibir dengan gigi gitu, atau gigi bawah dan gigi atas gitu. Intinya tempatnya itu menyatu dengan yang lainnya. Nah, jika konsonan itu pasti akan diucapkan di antara beberapa tempat yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu labial dan interdental. Yang kedua interdental dan dental. Yang ketiga dental dan alveolar. Dan yang keempat alveolar dan palatal. Dan yang kelima yaitu palatal dan velar. Dan yang terakhir yaitu velar dan uvular. Oke, bagi yang tidak tahu apa itu labial dan interdental ataupun interdental dan dental, itu akan dijelaskan setelah segmen berikut ini. Oke, thank you. My name is Akswara Trisandi, and now I will explain about bilabial sound, labiodental sound, interdental sound, and also alveolar sound.
So the first is, what is bilabial sounds? So bilabial sounds are sound made by bringing both lips closer together. Jadi yang dimaksud dengan bunyi bilabial yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara mengatupkan bibir atas dan bibir bawah secara bersamaan. Dan contoh dari bunyi bilabial yaitu ada p sound, dan ada m sound, dan juga ada b sound, and also w sound. Jadi ada empat bunyi di sini, dan apabila kita membunyikannya, menghasilkan bunyi ini, kita bisa melihat bibir kita mengatup secara bersamaan. Dan contoh kata yang menghasilkan bunyi ini yaitu p sound, seperti princess, pet, and any others. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya kita mengucapkan bunyi bilabial sound, jadi bibir kita mengatup secara bersamaan. Contoh dari b sound yaitu bat, bread, dan contoh dari m sound yaitu meat, and also map. Jadi bisa kita rasakan kalau misalnya bibir kita mengatup. Dan yang terakhir yaitu contoh dari w sound. Meskipun bibir kita tidak benar-benar mengatup, tapi w sound juga dimasukkan di dalam bilabial sounds, karena tetap saja bibir atas dan bibir bawah kita menyentuh atau saling berdekatan satu sama lain. Lalu bunyi yang kedua yaitu labiodental. So what is labiodental sounds? Labiodental sounds are made with the lower teeth against the upper front teeth. Jadi yang dimaksud dengan labiodental sound ini, bibir bawah kita menyentuh gigi bagian depan. Jadi seperti itu. Dan contoh dari bunyi labiodental yaitu ada f, dan yang kedua ada v. V sound berlambangkan huruf F dan V sound berlambangkan huruf V. Bedanya, jika V sound itu voiceless atau tidak ada getaran saat kita mengucapkannya, dan V sound itu ada getaran saat kita mengucapkannya. Contoh kalimat atau maksud saya contoh kata dari V sound yaitu fat. Jadi tidak terasa getaran saat kita mengucapkannya. Dan contoh dari V sound yaitu vibration and also vat. And the third sound is interdental. Interdentals are made with the tip of the tongue between the front teeth. Jadi yang dimaksud dengan interdental yaitu ketika lidah bagian depan kita berada di antara gigi depan. Jadi contoh dari bunyi ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu s, dan yang kedua yaitu z. Hampir sama seperti labiodental, perbedaannya jika z sound tidak ada vibration, dan sedangkan yang z sound itu ada vibration. Dan contoh dari kata yang menghasilkan bunyi interdental yaitu thing, dan zai. Jadi cukup jelas perbedaannya jika s tidak ada vibration dan z itu ada vibration. Lalu bunyi yang keempat yaitu alveolar. There are a place behind the front teeth, and it called small ridge. Also we can call it alveolar ridge. Jadi di belakang gigi bagian atas itu ada seperti langit-langit yang biasa disebut dengan alveolar ridge atau gondokan gigi. Itu untuk menghasilkan alveolar itu, jadi lidah bagian depan kita menyentuh
langit-langit itu, menyentuh gondokan itu yang disebut dengan alveolar ridge. Contoh dari bunyi ini yaitu t, d, s, z, n, l, r. Jadi bisa kita rasakan kalau misalnya ujung lidah kita menyentuh langit-langit yang berada di belakang gigi atas kita. Jadi bisa kita rasakan t. Contoh katanya yaitu tap, tap. Lalu d. Contoh katanya dap atau dap. And then s. Contoh katanya sheep. And z sound, there are vibration. Contoh katanya yaitu zip. And then zebra. And n sound, contoh katanya yaitu nose, nice. Jadi kita bisa rasakan lidah kita menyentuh langit-langit di belakang gigi kita. Lalu l atau itu bisa kita rasakan. Contoh katanya yaitu loose, love. Jadi menyentuh, lidah kita menyentuh bagian langit-langit atas di belakang gigi. Lalu yang terakhir r. Contoh katanya yaitu red. Maybe enough my explanation about bilabial, labiodental, interdental, and alveolar. I'm so sorry if I made a mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.